Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel SVU. Saya doakan buat teman-teman Grab driver online ya, ataupun driver online apa aja ya. Semoga selalu diberikan kesehatannya, agar tetap on fit, semangat mencari nafkah, semangat menjemput rezeki tentunya ya. Baik, di video kali ini saya sedikit sharing ya untuk hari ini. Nah, sharing untuk ritme ritme on peak khususnya Grab driver ya. Buat teman-teman Grab driver yang mudah-mudahan orderannya semakin lancar dan ramai ya. Oke, buat teman-teman yang masih berat juga untuk terkait akunnya ya ataupun orderannya, bisa simak satu tips ya yang mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi lebih gacor lagi ya. Oke, kita buka dulu ya biar nggak tampilan seperti ini. Buka dulu aplikasi Grab-nya teman-teman. Mana ya aplikasi Grab-nya? Ini dia aplikasi Grab driver-nya. Nah, salah langsung muncul seperti ini. Oke teman-teman, ini tarikan saya tadi pagi ya, keluar dari kontrakan itu jam 6 saya terakhir ambil orderan itu jam 9 ya. Total 6 orderan. Nah, ini saya ambil orderan di jam 5.49 ya, kurang lebih jam 6. Terus saya terakhir ambil orderan di jam 9 ya. Berarti antar kisaran 6, 7, 8, 9, 3 jam. Dan ini yang saya dapatkan selama 3 jam. Oke, caranya seperti apa sih mendapatkan 6 orderan dari jam 6 sampai jam 9 ini ya? Yang saya lakukan adalah menggunakan ini nih. Oke, kita back dulu. Menggunakan tujuan saya ya. Jadi tujuan ini kan kontrakan saya kan taruhlah di Rawalumbu ya, di Bekasi ya. Ini arah tujuan saya kan yang ramai di Bekasi biasanya kalau pagi di stasiunnya. Di stasiun itu rata-rata pagi banyak banget. Nah, saya itu arah tujuannya enggak sampai di stasiun Bekasi ya ini ya, tapi saya arahkan ke Jakarta ya. Kenapa saya arahkan ke Jakarta? Karena kalaupun memang tarikan atau orderannya kebanyakan menuju ke stasiun Bekasi ya, karena di daerah ini nih nggak ada angkot yang langsung menuju ke stasiun Bekasi, tapi saya arahkan langsung ke Jakarta ya. Ini agar misalkan nih taruhlah ya, orderan pertama saya di stasiun Bekasi, otomatis kalau tujuan saya ini di stasiun Bekasi, maka ketika menyelesaikan orderan atau menentukan penumpang ya, kita stay di situ ya, kita sambil istirahat atau sambil ngopi atau sambil makan sarapan pagi atau apalah, terserah teman-teman semuanya, yang penting istirahat sejenak ya, sembari santai, itu teman-teman nggak akan mendapat orderan ya, karena tujuannya itu sudah sampai di stasiun Bekasi ya. Tapi beda kalau tujuan teman-teman semuanya itu diarahkan ke Jakarta, terserah ke Jakarta, ke mana aja ya boleh, misalkan ke stasiun Buaran atau stasiun Klender atau stasiun mana, terserah teman-teman semuanya. Yang penting arahkan bukan di stasiun Bekasi, tapi diarahkan ke Jakarta ya. Nanti setelah teman-teman menyelesaikan orderan atau menurunkan penumpang di stasiun Bekasi, sembari istirahat, sembari menunggu order berikutnya, itu saya yakin kalau masih pagi ya, masih jam-jam misalnya banyak permintaan penumpang ya, orderan, yakin teman-teman akan dapat lagi, akan dapat entah itu ke arah Jakarta nggak langsung ke tujuan di Jakartanya, pasti akan dapat, istilahnya searah gitu ya, daripada teman-teman mengarahkan ke
tujuannya ke Stasiun Bekasi ya. Nanti hanya bolak-balik Stasiun Bekasi terus ke balai kontrakan, Stasiun Bekasi ke balai kontrakannya gitu. Tapi kalau teman-teman arahkannya ke Jakarta, setelah menurunkan di Stasiun Bekasi sudah ya istirahat aja dulu ya, itu masih ada kemungkinan mendapatkan orderan lagi ya, itu orderannya yang ke arah Jakarta ya. Kalau misalkan memang nggak ada nih, taruhlah nggak ada, udah teman-teman udah istirahat 10 menit atau 15 menit itu nggak ada, tinggal balik lagi ke Bekasi ya, balik lagi ke Bekasi. Nah ini kan berarti kalaupun masih daerah dekat dengan stasiun, teman-teman kan tujuannya masih di arah ke Jakarta, jadi orderan yang arah ke Jakarta itu ada kemungkinan masih bisa dapat ya. Jadi paham ya sampai sini ya. Nah keuntungannya kedua ketika teman-teman memberi atau on bid dengan tujuan saya itu jauh ataupun dekat ya, orderannya atau titik jemputnya ini besar kemungkinan nyangkut. Nah, apalagi di titik yang penumpangnya itu tidak ada driver lewat atau tidak ada driver mangkal. Kalaupun ada driver mangkal, biasanya yang pertama dicari itu adalah yang satu arah ya, yang satu arahnya tujuan. Teman-teman bisa buktikan saja. Jadi kalau misalkan teman-teman diarahkan ya tujuannya, terus teman-teman sambil jalan, pasti yang order itu nyangkut ke yang diarahkan, bukan ke driver yang lagi mangkal ya, yang lagi diam di itu. Coba deh cara ini teman-teman bisa praktekkan ya, bisa lakukan besok ataupun ya oke lah, cara ini bisa teman-teman langsung praktekkan ya. Saya jamin dengan cara seperti ini paling tidak orderan itu teman-teman bisa lebih gacor lagi ya, daripada nggak diarahkan tujuannya ya teman-teman, bolak-balik mondar-mandir muter-muter malah nggak dapat. Dan satu yang istilahnya ketika dibikin tujuan itu kita nggak mendapatkan apa sih itu namanya, berlian ya, tapi itu nggak apa-apa lah, yang penting ketika orderan lancar ya, berlian nggak dapat nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting orderannya ramai. Nah ini cara ini sudah saya praktekkan tuh setiap hari ya. Jadi dalam misalkan jam 6 sampai jam 9 itu ya 5 atau 6 orderan aja pasti dapat ya. Kayak hari ini yang tadi saya sudah perlihatkan ya. Jadi sampai jam 9 ini 6 orderan ya, dapatnya 800 ya, lumayan lah. Setelah ini saya balik kanan untuk ke kontrakan ya. Oke, mudah-mudahan cara ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, baik yang driver, khususnya driver baru mungkin masih meraba-raba. Kalau driver senior saya acungi jempol lah, mungkin mereka lebih gacor daripada driver pemula. Oke, sampai di sini saja ya. Ada kekurangan ataupun ada yang perlu teman-teman tambahkan, silakan ketik di kolom komentar, kita sharing bersama-sama, kita diskusi bersama-sama. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.